Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan 40 tentang pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tapi juga berguna untuk jangka panjang. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan taktis. Model keputusan atau decision model adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan mengarah kepada suatu keputusan. 6 langkah proses keputusan. 1. Kenali dan definisikanlah masalah. Kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Ketiga, identifikasi juga biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Keempat, hitung total biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Yang keenam adalah pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Selanjutnya adalah seperti langkah 1, definisikan masalah. Anggap saja masalahnya ini meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Yang kedua, langkah yang kedua tadi kan identifikasi beberapa alternatif. Nah, di sini ada contohnya itu 1-4 itu seperti faktor-faktor beberapa alternatifnya membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas, dan lain-lain. Lalu ada langkah 3 dan sampai dengan langkah 6. Semuanya ini dipilih berdasarkan prosedur yang sebelumnya. Dan yang di kanan, yang di kolom sebelah kanan itu adalah contohnya. Selanjutnya definisi biaya relevan. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari suatu alternatif dengan alternatif lainnya. Contohnya, alternatif membuat atau membeli bagi titwell diketahui biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150.000 per tahun. Apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam penggunaan tersebut? Lalu, apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama setahun, berikutnya dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Selanjutnya ada, namun apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jawaban, lalu, jika batang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung untuk barang dan alat pengukur adalah 0. Jadi biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif, $150.000 untuk alternatif memproduksi dan $50 untuk alternatif pembeli. Oleh karena itu biaya ini termasuk biaya relevan. Lalu ada ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Titwell menggunakan mesin memproduksi barang dan alat pengukur. Mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dan disusutkan dengan tarif atas $25.000 per tahun. Apakah angka tersebut merupakan biaya relevan? Penyusutan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga tidak relevan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Jeremy sekarang akan menjelaskan tentang ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Misalnya biaya penyewaan pabrik $340.000 dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda termasuk departemen yang produksi batang dan alat pengukur yang menerima $12.000 dari biaya tersebut. Apakah biaya $12.000 relevan dengan keputusan membuat atau membeli yang dihadapi Redwell? Selanjutnya mari kita lihat tabel kecil tersebut. Tenaga kerja $150.000 biaya pembuatan
biaya pembuatnya. Biaya tidak membuat tidak ada. Perbedaan biaya $150.000, penyusutan $125.000, biaya tidak membuat $125.000, alokasi sewa $12.000, biaya tidak membuat $12.000. Totalnya yaitu $287.000, biaya tidak membuat $137.000, perbedaan biaya $150.000. Apabila manfaat masa depan berbeda di antara alternatif, maka manfaat tersebut relevan dan harus disertakan dalam analisis. Selanjutnya, etika dalam mengambil keputusan taktis. Dalam mengambil keputusan taktis, masalah etika selalu berkait dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Selanjutnya, relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika pertimbangan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerakan biaya berdasarkan unit dan non-unit. Kuncinya adalah perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat dibeli seperlunya dengan mudah dan saat dibutuhkan. Sumber daya terikat atau committed resource dibeli sebelum digunakan. Sumber daya terikat untuk jangka pendek, sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Sumber daya terikat untuk beberapa periode. Sumber daya kerap diperoleh untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Contoh aplikasi biaya relevan. Keputusan untuk membuat atau membeli. Kategori sumber daya fleksibel, hubungan permintaan dan penawaran. Penawaran sama dengan permintaan. Permintaan berubah, permintaan tetap. Relevansi, relevan dan tidak relevan. Diperoleh di muka atau jangka pendek. Penawaran dikurang permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. A. Kenaikan permintaan lebih kecil, kapasitas tidak terpakai. Yang B. Kenaikan permintaan lebih besar, kapasitas tidak terpakai. Yang C. Kenaikan permintaan atau permanen. 1. Kapasitas aktivitas berkurang. Kedua, kapasitas aktivitas tidak berubah. Relevansinya tidak relevan, dan tidak relevan. Diperoleh di muka atau kapasitas untuk beberapa periode. Penawaran kurangi permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. Yang A, kenaikan permintaan lebih kecil, kapasitas tidak terpakai. Yang B, kenaikan permintaan atau permanen. Yang C, kenaikan permintaan lebih besar, kapasitas tidak terpakai. Yang A tidak relevan, yang B tidak relevan, yang C kemungkinan modal, keputusan modal. Perhitungan biaya relevan merupakan nilai dalam pemecahan berbagai masalah. Aplikasi ini mencakup keputusan membuat atau membeli. Contoh, Swasey Manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Dalam setahun akan mengganti produksi untuk printer jenis lain dan komponen tersebut tidak akan digunakan. Namun pada tahun mendatang, Swasey harus produksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Tawaran yang diberikan oleh pemasok harga untuk membuat komponen adalah $4,75 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufaktur penuh per unit $8,20. Apakah Swasey akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Pertama, perhatikan biaya yang terkait dengan produksi 10.000 komponen. Biaya penyerapan penuh adalah biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 komponen, biaya penyerapan penuh atau full absorption cost dihitung sebagai berikut.
Nah, di situ ada sewa peralatan, penyusutan peralatan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap umum, dan nanti akan ditotal. Nah, selanjutnya perhatikan biaya pembelian komponen. Jika komponen diproduksi, biaya ini tidak akan terjadi. Apakah ada biaya lain yang terkait dengan pembelian eksternal? Peninjauan kembali atas dokumen penerimaan akan memberi informasi bahwa staf penerimaan dan pemeriksaan berada dalam kapasitas penuh. Pembelian tambahan ini membutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu selama tahun berjalan dengan biaya $8.500. Daftar total biaya relevan untuk setiap alternatif adalah sebagai berikut. Baru-baru ini perusahaan membeli bahan baku yang cukup untuk memproduksi 5.000 komponen. Tidak ada penggunaan alternatif untuk bahan tersebut. Overhead variabel dibebankan pada komponen elektronik sebesar $0,40 per tenaga kerja langsung. Overhead tetap umum untuk pabrik $1 juta dan dibebankan pada produk berdasarkan luas ruangan yang dapat digunakan oleh setiap produk. Fasilitas manufaktur untuk komponen menempati 6.000 dari 200 kaki persegi. 200.000 kaki persegi, maka $30.000 dari overhead tetap umum dilokasikan untuk komponen elektronik 0,03 kali $1 juta. Nah, ini daftar biaya relevan untuk setiap alternatif, yaitu sebagai berikut. Nah, di situ ada seperti tadi, sewa peralatan, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya pembelian, tenaga kerja paruh waktu, dan total biaya variabel. Nah, keputusan meneruskan atau menghentikan. Seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan keep or drop decision ini. Nah, Northern Material, perusahaan yang memproduksi balok beton, bata, dan genteng akan digunakan sebagai ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya. Lalu, ada proyek lini genting menunjukkan margin segmen yang negatif. Hal ini menunjukkan kinerja lini genteng yang buruk selama 3 tahun berturut-turut. Reaksi pertama direktur terhadap kinerja buruk ini yang pertama adalah berusaha meningkatkan pendapatan penjualan genteng. Ia mempertimbangkan promosi penjualan agresif yang diiringi dengan kenaikan harga jual. Namun manajer pemasaran menganggap pendekatan ini sia-sia. Kenaikan harga jual kemungkinan besar hanya menghasilkan penurunan pendapatan penjualan. Meningkatkan profitabilitas lini produk tersebut melalui penghematan biaya juga tidak memungkinkan. Biaya-biaya sebelumnya telah ditekan untuk mengurangi kerugian. Pengurangan lebih lanjut akan menurunkan kualitas produk dan merusak penjualan. Karena tidak ada harapan bagi perbaikan kinerja laba lini yang melebihi proyeksinya, direktur memutuskan menghentikan lini genteng. Menurutnya, margin kontribusi akan turun $10.000, tetapi perusahaan dapat menghemat $45.000 dengan meniadakan pengawas lini dan anggaran iklan. Dalam kurung biaya penyusahan sebesar $10.000 tidak relevan karena merupakan alokasi biaya tertanam. Jadi menghapus lini produk tersebut memberikan keuntungan sebesar $35.000 daripada mempertahankannya. Sebelum mengambil keputusan ini, direktur memberitahu manajer pemasaran dengan pengawas produksi mengenai meneruskan atau menghentikan. Dengan berbagai pengaruh komplementer, manajer pemasaran mengatakan penghapusan lini genteng akan menurunkan penjualan balok 10% dan bata 8%. Penghapusan lini produk akan mengurangi total penjualan $264.000. Ikhtisar dari analisis yang menggunakan informasi baru tersebut adalah seperti penjelasan di slide ini ya guys.
Meneruskan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif dari fasilitas, tanggapan pengawas produksi agak berbeda. Ia setuju bahwa produksi genteng harus dihentikan, tetapi menyarankan menggantinya dengan produksi tegel. Estimasi laporan keuangan untuk tegel adalah sebagai berikut, dalam ribuan dolar. Penjualan $100 dikurangi biaya variabel 40, margin kontribusi $60, dikurangi beban tetap langsung 55, jadi margin segmennya $5. Alternatif ketiga, mengganti genteng dengan tegel. Haruskah lini genteng dipertahankan atau dihentikan dengan diganti dengan tegel? Dari analisis sebelumnya, direktur mengetahui bahwa penghapusan lini genteng akan mengurangi margin kontribusi perusahaan sebesar $60.600. Memproduksi tegel akan menghasilkan $60.000 pada margin kontribusi sesuai dengan estimasi. Menghapus lini genteng dan menggantinya dengan tegel akan menyebabkan penurunan besi sebesar $600 pada total margin kontribusi dalam kurung $60.000 min $60.000. Hasil serupa dapat dikembangkan dengan membandingkan manfaat dan biaya relevan dari kedua alternatif dalam ribuan dolar secara langsung. Jadi bisa diamati di slide ini adalah hasil penjualan dikurangi beban variabel dan ketemu hasil margin kontribusinya. Oke, lanjut ke keputusan pesanan khusus. Harga penawaran dapat berbeda untuk setiap pelanggan. Dari pasar yang sama dan perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara tidak biasa. Keputusan pesanan khusus berfokus pada pertanyaan, apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak? Jadi di slide ini adalah contohnya, perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% dari kapasitas produktifnya. Perusahaan memiliki kapasitas 20 juta unit ukuran setengah galon. Berikut adalah total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit dalam ribuan dolar. Bisa dilihat di sini biaya variabel, bahan-bahan susu, gula, penyedap, tenaga kerja langsung, pengemasan, komisi, distribusi, lain-lain, dan total biaya variabelnya. Tetap gaji $960, penyusutan $320, utilitas $80, pajak $32, lain-lain $160, total biaya tetap $1.542, total biaya $25.542, harga jual kursil $32.000, gaji $0.060, penyusutan $0.020, utilitas $0.005, pajak $0.002, lain-lain $0.010, total biaya tetap $0.097, total biaya $1.597, harga jual kursil $2. Sebuah distributor dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan ingin membeli 2 juta unit seharga $1.55 per unit, asalkan distributor dapat memasang mereknya pada es krim tersebut. Dalam hal ini tidak ada komisi penjualan. Apakah tawaran ini akan diterima atau ditolak? Penawaran harga $1.55 berada di bawah harga jual normal $2. Jika pesanan tersebut diterima, manfaat sebesar $1.55 per unit akan direalisasikan. Namun seluruh biaya variabel kecuali distribusi dan komisi juga akan terjadi sehingga menghasilkan biaya $1.45 per unit. Keuntungan bersihnya $0.10 dalam kurung $1.55 dikurangi $1.45. Analisis biaya relevan. Menerima pendapatan sebanyak $3.100, bahan-bahan susu $1.400, gula $200, $200.000, penyedap $300.000, tenaga kerja langsung $500.000, pengemasan $400.000, lain-lain $100.000, totalnya $200.000, dan memperoleh perbedaan keuntungan jika menerima pendapatan $3.100.000, bahan-bahan susu $1.400, gula $200.000, penyedap $300.000, tenaga kerja langsung $500.000, pengemasan $400.000, lain-lain $100.000, total $200.000, dan tidak memperoleh penolakan sama sekali. Perusahaan ini menerima pesanan khusus sehingga menaikkan laba sebesar $200.000. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan.
Produk gabungan sering dijual pada titik pemisahan. Penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan satu keputusan penting yang harus dibuat para manajer. Contoh, pada perusahaan Apple Time Corporation memiliki biaya aktivitas $300 per ton per tahun. Apel disortir menjadi 3 jenis, yaitu A, B, C. Setiap ton apel memproduksi 800 pon jenis A, 600 pon jenis B, dan 600 pon jenis C. Jenis A dijual $0,40 per ton. Apel jenis B dikemas dalam kantong ukuran 5 pon dan dijual seharga $1,30 per kantong. Biaya setiap kemasan adalah $0,05. Apel C dijual dalam kaleng ukuran 16 ons seharga $0,75 per kaleng. Biaya pemrosesan adalah $0,10 per ton. Output akhirnya 500 kaleng. Perusahaan membayar $300 per ton ketika memutuskan apakah akan menjual jenis B pada titik pemisahan atau memprosesnya lebih lanjut dan menjualnya. Terdapat 600 pon jenis B pada titik pemisahan. Apple Time menjual 120 kantong ukuran 5 pon dengan harga per unit bersih $1,25. Total pendapatan bersih pada titik pemisahan adalah $150. Jika apel diproses menjadi isi pipa apel, maka total pendapatan adalah $450. Tambahan pendapatan dari proses lanjut adalah $300. Biaya tambahan pemrosesan $120. Karena pendapatan naik $300 dan biaya harga naik $120. Manfaat bersih dari pemrosesan lebih lanjut $150. Dengan demikian, Apple Time harus memproses jenis B menjadi isi pasti apel. Analisis disarankan sebagai berikut. Memproses lebih lanjut pendapatan $450. Biaya pemrosesan $120 dan bikin total $330. Dan menjual pendapatan sebanyak $150 dan bikin total $150. Perbedaan jumlah memproses lebih lanjut. Pendapatan $300, biaya pemrosesan $120. Total $180. Akan menjelaskan tentang keputusan baruan produk. Setiap baruan produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer perlu memiliki alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Contohnya, Jorgensen Company memproduksi jenis perselling X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing $25 dan $10. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tidak terbatas, maka keputusan baruan produk mudah dibuat. Dengan asumsi Jorgensen mampu menjual semua produk, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual perselling X karena memiliki harga kontribusi terbesar. Namun solusi ini belum tentu yang terbaik. Misalnya, persneling dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang menyediakan 40.000 jam waktu mesin per tahun. Persneling X membutuhkan 2 jam waktu mesin, sedangkan Y membutuhkan 0,5 jam waktu mesin. Asumsikan tidak ada kendala lainnya berapa bauran optimal persneling tersebut. Karena setiap unit X membutuhkan 2 jam waktu mesin, maka 40.000 per 2 didapatkan 20.000 unit dapat diproduksi setiap tahunnya. Di pihak lain, Y mampu memproduksi 80.000 unit, jadi 40.000 per 0,5. Harga $10 per unit, total margin kontribusi Y adalah 800.000. Perusahaan menghasilkan tingkat laba lebih tinggi. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Persneling X menghasilkan $12,50 per jam mesin 25/2, sedangkan persneling Y menghasilkan $20 per jam mesin 10/0,5. Jadi bauran optimalnya 80.000 unit persneling Y dan tidak ada untuk persneling X. Semua organisasi mungkin menghadapi banyak kendala, keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan pemindahan akan setiap produk, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit dan
mensyaratkan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linier. Lalu selanjutnya penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Banyaknya perusahaan menetapkan biaya dapat menentukan harga terlebih dahulu. Sebagai contohnya, Elvin Company merakit dan menginstal komputer menurut spesifikasinya. Pelanggan perakit menerima rata-rata $15 per jam. Tahun lalu, total biaya tenaga kerja langsung $140.000. Jadi laporan laba rugi untuk tahun lalu yaitu pendapatannya $856.500. Sedangkan harga pokok penjualan terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ketiga itu jika ditotal yaitu mendapatkan $703.750.000. Lalu pendapatan dikurangkan dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor yaitu 856.500 dikurangi 713.750 yang menghasilkan laba kotor $142.750. Lalu dikurangkan dengan beban administrasi dan penjualan sebesar 25.000 akan menghasilkan laba operasi yaitu $117.750. Misalnya ingin memperoleh laba yang sama untuk setiap pekerjaan dengan apa yang diterima tahun lalu, dapat menghitung markup pada harga pokok penjualan. Markup harga pokok penjualan rumusnya adalah beban penjualan dan administrasi ditambah laba operasi lalu dibagi dengan harga pokok penjualan yang totalnya adalah 0,22. Selama tahun lalu, markup bahan baku langsung mencapai 46,6% dari semua biaya dan laba. Markup bahan baku langsung rumusnya adalah tenaga kerja langsung ditambah overhead ditambah beban penjualan dan administratif ditambah laba operasi lalu dibagi dengan bahan baku langsung yang menghasilkan $0,749. Untuk mengetahui cara markup penggunaan dalam penawaran, anggap Elvin Company memiliki kesempatan untuk menawarkan suatu pekerjaan dari perusahaan asuransi lokal. Pekerjaan tersebut adalah merakit 100 unit komputer. Estimasi biaya sebagai berikut: bahan baku langsung yaitu $100.000, tenaga kerja langsung 100 dikali 6 jam kali $15 yaitu $9.000. Overhead 5.400. Estimasi harga pokok penjualan yaitu 114.400 ditambah 20% markup pada harga pokok penjualan menjadi 22.880 dan jadi harga penawaran yaitu $137.280. Perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Aspek hukum dan penerapan harga. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Penerapan harga predator merupakan praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaing. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping. Sedangkan diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang dasarnya sama. Keadilan dan penetapan harga. Syarat masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Eksploitasi harga dikatakan terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produk dan produknya